Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kali ini kita akan mengembangkan terkait KD menjadi IPK, khususnya dalam pembelajaran IPS. Ini dipersembahkan untuk mahasiswa PGMI angkatan 2019. Oke, yang pertama yang dimaksud KD ini adalah kompetensi dasar yang ada di kurikulum, sedangkan IPK adalah indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini yang pertama pentingnya IPK untuk dikembangkan. Ini ada beberapa landasan ya. Ini yang utama untuk tujuan, untuk model, dan untuk penilaian. Nah, tapi kalau diperas lagi yang paling penting ya untuk penilaian itu. Jadi nanti buat apa sih kita indikator banyak-banyak kalau nggak bisa dinilai ya. Nah, itu nanti yang menjadi pijakan dalam penilaian. Jadi kalau nggak dikembangkan ya malah lebih sulit nanti dalam penilaian apa yang akan dinilai. Oke, ada beberapa langkah-langkah dalam pengembangan IPK yang ini ada 3 ya, 1, 2, 3. Nanti warna akan mengikuti dari setiap langkah itu. Mulai dari analisis KD, analisis KKO, penyusunan IPK. KKO itu kata kerja operasional. Oke, awal-awal kita akan melihat ketika di kurikulum kita akan melihat seperti ini ya kalau download ya. Nah ini ya di tematik itu sama juga, KD-nya juga sama. Ini 2 semester ya, 2 semester, terus nanti selanjutnya juga sama. Ini awal-awal seperti ini. Kita kalau menganalisis lihat saja KD-nya. Oke, lihat KD ya. Mungkin ada di KD seperti ini ya. Contohnya 3.1 mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan bla 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 ya, sampai provinsi. Nah seperti ini. Cara menganalisis seperti ini untuk melihat ya. Jadi di KD itu kan pasti ada 3 unsur ini. Yang pertama kata kerja operasional, dimensi materi, dan variabel. Nah KKO biasanya di awal. Mengidentifikasi, menjelaskan. Jadi kata kerja operasional, kata kerja ya. Terus yang saya kasih sorotan warna hijau itu materinya. Materinya itu apa aja? Biasanya kan di materi yang warna hijau itu kan di KD itu kan ada koma itu ya. Karakteristik ruang, koma waktu, koma pemanfaatan dan sebagainya. Itu koma itu menjadi sub dari materi. Nah, jadi karena di KD untuk menyingkat dari beberapa materi, jadinya harus diperpendek kalimat dari materi tersebut. Terus yang ketiga adalah variabel. Variabel ini lebih ke ruang lingkup ya, ruang lingkup yang dapat diukur. Variabel dalam istilah KD, bukan dalam penelitian. Oke, terus ini ke targetnya itu juga sama. Jadi kita ngelontoi ya, kita menguliti dari KD itu ada targetnya juga. Nah ini targetnya. Jadi rumusnya itu biasanya ada materinya, ada variabelnya. Ini juga sama. Jadi lebih dipecah materinya. Oke, yang pertama analisis kata kerja operasional. Ini contohnya tadi kalau kita melihat kata kerja operasionalnya itu kan mengidentifikasi. Nah itu masuk mana itu kan? Nah itu perlu dilihat di sini. Kalau masuk C1, oh berarti hanya pengetahuan saja. Nah itu kan mengidentifikasi itu kan ada di C1 kolom 6 ya, kolom 6. Jadi otomatis dia masuk. Kalau KKU KD ini kan loss sama HOTS ya. Nah kalau yang tadi masuk C1 jadi masuk di loss ya. Nah otomatis kita perlu kalau menaikkan ke HOTS otomatis kita perlu menambah lagi ya, menambah dari C-nya sampai C4. Oke. Nah seperti ini.
Ada lagi yang KD-nya itu kata kerja operasionalnya yang sudah menganalisis. Jadi itu sudah C4, jadi sudah hot. Nah, kebanyakan sekarang RPP itu dituntut untuk membuat RPP yang mempunyai level pengetahuan yang hot. Karena PISA di Indonesia juga terendah ya, 10 besar terendah ya, mungkin dari bawah. Jadi otomatis yang menggerakkan dari pembelajaran adalah dengan HOTS. Oke, IPK ya. Tadi IPK itu terdiri dari 3: pendukung, kunci, dan pengayaan. Pendukung itu kita mulai dari kunci ya. Kunci itu dimana letak dari kata kerja operasional. Misalkan C3, otomatis C3 ini harus diajarkan, tetapi diajarkannya harus didukung oleh C1, C2. Sedangkan kalau pengayaan itu C-nya itu dilebihkan. Misalkan kata kuncinya tadi C3, otomatis harus ada C4. Nah, ini pengertiannya ya. Ini kalau dari teori seperti ini. Nah, ini saya merumuskan ya, menyusun sendiri bahwa IPK kunci itu di tengah itu wajib ada. Misalkan C3 otomatis harus didukung ada IPK pendukung berupa C1, C2. Sedangkan IPK pengayaan itu adalah C4 ya. C4. Nah, itu boleh ada boleh tidak, sunnah itu. Tetapi disarankan untuk ada dan berlevel HOTS ya. Oke. Ini ada dimensi pengetahuan, nanti ini ada 4 ya. Jadi ada macam-macamnya dari dimensi pengetahuan. Nah, kemudian ini taksonomi Bloom. Nah, ini ketika kita menganalisis KD ini pasti yang paling diperlukan ya. Dari mana kata kerja operasionalnya itu masuk di mana itu. Nah, seperti itu. Ini juga ada ranah psikomotorik, ini bisa di-download di Google. Nah, ini dimensi matrik, jadi memadukan antara dimensi pengetahuan yang tadi, juga dimensi proses berpikir atau proses kognitif ya. Nah, itu di mana kita, misalkan ini ya contohnya ya. Di KD itu semisal ada C3. Itu di KD-nya menyusun ya. Menyusun otomatis materinya tentang prosedural. Otomatis menyusun ini itu disebut IPK kunci. Sedangkan menganalisis membandingkan itu IPK pengayaan, sedangkan menjelaskan dan mungkin satunya lagi itu menyebutkan C1 itu masuk IPK pendukung menuju IPK kunci, sedangkan pengayaannya di C4, C5. Oke, ini rumusnya menyusun IPK, kata kerja operasional dan submateri ya. Jadi kata kerja operasional itu misalkan menjelaskan, nah, submaterinya tentang yang tadi yang analisis KD ya. Nah, itu rumus ini juga sama ya, dapat dikontekskan dengan IPK pendukung dan IPK pengayaan juga sama. Kita lihat kata kerja operasionalnya, terus kita lihat submateri yang ada di KD tadi. Nah, itu bisa juga sub-materi yang ada sesuai dengan IPK yang sudah kita kembangkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.